Rally dolar indeks diprediksi masih berlanjut. Raih cuan maksimal di trading forex minggu ini. Halo sobat traders, kita bertemu lagi dalam video analisa market forex untuk minggu ini tanggal 19 sampai 23 Mei 2025. Oke sobat traders, kita akan bahas untuk prediksi pergerakan market dan juga bagaimana peluang-peluang untuk trading supaya dapetin cuan maksimal. Jangan skip video ini, like dan subscribe dulu. Sebelumnya kita bahas dulu review pergerakan market pada minggu yang lalu, di mana topik utamanya adalah berdasarkan dari perkembangan dari kesepakatan tarif antara AS dengan Cina yang tercapai pada tanggal 12 Mei di Jenewa. Ya, ada beberapa poin-poin pada waktu itu ya, di mana AS dengan Cina sepakat untuk menunda kenaikan tarif yang terbaru selama 90 hari ke depan. Ini memicu ya sobat trader, memicu dolar terangkat, lalu juga sentimen-sentimen pasar saham juga terangkat, dan aset-aset yang safe haven untuk mata uang seperti Swiss franc dan juga yen mengalami pelemahan. Oke sobat traders, kita lihat untuk DXY pada minggu yang lalu. Dolar indeks untuk minggu yang lalu cukup volatilitas ya, sangat tinggi pada minggu yang lalu. Kita lihat, mencapai puncaknya di 101,78, lalu bervolatilitas bahkan sempat ada koreksinya ya, dan ditutup mingguan masih mencapai kenaikan ya, mencatat kenaikan di 100,800. Oke, selain itu sobat trader, ada faktor-faktor lain juga yang menahan pergerakan kenaikan dolar ya di akhir pekan, seperti yaitu ada data laporan indeks produsen atau PPI, dan juga ada CPI juga di bawah ekspektasi ya. Tapi seperti data-data lainnya itu bisa memicu ya pergerakan dolar, kenaikannya masih agak tertahan sedikit. Tapi sobat trader, dengan berita bahwa tercapainya kesepakatan perdagangan ini masih dominan bisa mengangkat dolar, bisa rally lagi pada minggu ini. Oke, kita akan lihat sobat traders, untuk review dulu bagaimana dolar indeks mencatat kenaikan 0,58% pada minggu kemarin. GBP ya atau pound sterling ini masih bertahan ya, bisa sanggup juga kuat terhadap US dollar. Kemudian euro tertekan 0,38%, dan USD Japanese yen pada minggu yang lalu masih sempat naik ya, tapi kenaikannya juga terkoreksi sehingga ditutup mingguan 0,14%. Oke sobat traders, kita lihat untuk fokus market pada minggu ini adalah pada hari Selasa, yaitu ada cash rate Australia. Jadi untuk trading AUD USD, perhatikan hari Selasa ada cash rate. Kemudian ada data CPI Kanada pada hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu ada CPI year on year untuk GBP ya. Dan pada hari Kamis ini cukup banyak berita-berita ekonomi penting, di mana dari Eropa ada Jerman Flash Manufacturing PMI dan Jerman Ifo Business Climate. Ini trading untuk Euro USD. Kemudian ada Flash Manufacturing PMI untuk GBP dan Unemployment Claims dan Flash Manufacturing PMI AS atau untuk trading baik dolar dan mata uang utama pada sesi Amerikanya. Dan pada hari Jumat ada data retail sales GBP, retail sales Kanada ya untuk CAD, dan juga new home sales USD. Oke sobat traders, data-data yang minggu ini ditampilkan atau akan dirilis adalah data-data rutin ya. Sementara kita masih tetap pantau perkembangan apabila ada tambahan lagi kesepakatan antara AS dengan Cina, bisa mendorong dolar indeks menguat lagi. Oke, kita akan bahas bagaimana prediksi secara teknikal dan peluang-peluang trading forex minggu ini. Untuk dolar indeks kita lihat sobat traders, dolar indeks masih bertahan di atas level 100 ya, level 100 menjadi support ya. Apabila harga bertahan tetap di atas level 100 ini masih cenderung dianggap positif, dan apabila harga minggu ini naik di atas level tertinggi minggu yang lalu 101,78, maka potensial bullish ya atau rally ya lagi untuk dolar indeks. Dan apabila dolar indeksnya naik ya, pecahkan level tertinggi minggu yang lalu, dia akan naik ke 103. Dan kalau dolar rally maka USD Japanese yen juga akan naik, USD CAD naik, dan USD CHF. Dan peluang untuk short pada posisi AUD USD, Euro USD, dan GBP USD. Oke, kita bahas major pair. Kita lihat Euro USD mengalami penurunan cukup tajam ya. Pada minggu yang lalu harga sempat turun ya setelah mencapai kenaikan tertinggi di bulan
April yang sempat di poin 1.15, kemudian terkoreksi turun, dan minggu yang lalu berhasil pullback ke MA 50 hari atau MA 50 pada grafik daily ya. Di sini kita lihat harga saat ini masih berada mengayun di atas MA 50. Nah, sobat trader, kita lihat support pentingnya juga adalah di sini di 1.1050. Jadi kita lihat sobat trader, apakah penguatan dolar berhasil menekan harga turun lagi ke 1.1050. Ada peluang ya, kita lihat bahwa ketika harga ada di 1.1 atau 1.2, di sini ada rejection beberapa kali sobat traders. Maka bisa saja ada peluang untuk harga turun ya di bawah level rendah kemarin 1.106 dan supportnya 1.105. Jadi masih ada peluang ya. Kalau harga menyentuh 1.12 dan ada rejection, ada grafik atau candle bearish, maka disitu menjadi momentum untuk sell di 1.12 dengan target 1.11 dan 1.10500. Jadi 100 sampai 150 pips untuk Euro USD minggu ini. Kemudian untuk GBP USD kita lihat harga masih konsolidasi ya. Kita lihat memang tertahan di bawah level tertinggi pada bulan yang lalu ya. Tapi kita lihat juga penurunannya masih tertahan di atas 1.3150. Jadi GBP USD masih konsolidasi sobat traders. Mungkin tradingnya lebih kepada day trade ya, mencari posisi sell ketika harga break di bawah 1.3130 dan bisa juga sell di atas atau sell di area supply ketika harga gagal melewati 1.3450. Maka kita bisa mencari posisi sell. Jadi saat ini harga masih ada di zona ranging ya sobat trader. Break 1.3130 kita bisa cari posisi sell atau short, dan bisa juga buy ketika harga berada di zona support ini ya, dengan targetnya bisa ke 1.33 atau bisa ke 1.34 ya. Kemudian kita ke USD Japanese Yen. Pergerakannya positif ya, atau berada di dalam fase bullish. Kita lihat sini adalah strukturnya bullish ya. Kita lihat harga low-nya berada semakin lebih tinggi dan juga high yang lebih tinggi. Dan kita lihat di sini ada koreksi dalam 2 atau 3 hari yang lalu ya. Di tengah minggu sampai weekend minggu lalu harga terkoreksi. Tetapi kita lihat low-nya masih ada di atas low sebelumnya, jadi masih higher low. Dan kita lihat bisa saja ini untuk support yang akan dituju di sekitar sini sobat traders, di sekitar 144.300 ya. Jadi kita bisa mencari posisi buy di sekitar sini 144.300 atau 14400, itu zona buy dengan SL-nya mungkin sekitar 50 pips atau 100 pips di bawah level tersebut, tapi TP-nya adalah ke 146 ya, 147 atau 148. Jadi kita bisa pasang risk reward ya 1:2 atau 1:3 dengan posisi buy-nya di sini Pak di 144.300 atau 14400. Oke, kita lihat cross currency, kita lihat untuk GBP USD. Ya, kita lihat di sini masih juga bullish ya, bullish momentum ya. Kita lihat kenapa bullish, karena harga masih dalam struktur membentuk higher low ya. Ini adalah low-nya lebih tinggi. Jadi kita lihat ini masih bullish structure sobat trader. Jadi kita lihat ketika harga turun ke zona support seperti ini, maka kita bisa mencari peluang untuk kita buy ya. Kita bisa buy dengan SL-nya mungkin 100 pip, karena untuk lumayan ya kalau untuk GBP JPY ini pergerakannya memang cukup bisa 300 pip. Jadi kita bisa SL-nya 100 pip dengan targetnya bisa 1:2 atau 1:3, karena ini masih dalam struktur bullish. Oke sobat traders, jadi ulasannya minggu ini dolar masih punya potensi untuk rally, dan kita lihat bahwa untuk USD Japanese Yen dan juga USD CHF atau Kanada juga masih ada potensi rally, sementara Euro dan GBP masih ada potensi untuk ke bawah. Oke, jangan lupa sobat trader manfaatkan peluang-peluang untuk trading cuan yang besar pada minggu ini. Tradinglah di Japa Global Switch. Sampai ketemu lagi, salam profit.